Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Dan semoga dalam keadaan kita yang sehat seperti sekarang ini, kita dapat menyerap ilmu-ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ketua kelas silakan dipimpin. Nah, terima kasih ya untuk ketua kelasnya sudah memimpin berdoa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Yang Ibu panggil namanya silakan angkat tangan. Baik, Ibu sudah mengabsen kalian semua, masuk ya hari ini semuanya. Nah, setelah itu Ibu mau mereview minggu lalu tuh kita belajar apa sih, ada yang tahu gak? Masih dalam kaitannya nih sama kerajinan serat alam. Minggu lalu kita belajar sampai mana sih? Ada yang mau jawab? Oke, Bayu silakan mau jawab. Oke, bagus sekali jawabannya. Benar sekali, minggu lalu kita belajar sampai di pengolahan kerajinan bahan serat alam. Nah, seperti yang minggu lalu Ibu bilang juga, Ibu akan menjelaskan bagaimana produksi, bagaimana pengemasannya, dan bagaimana prosesnya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang tahapan-tahapan tersebut, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata produksi? Ada yang bisa mau jawab? Ya, Andrea siapa? Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Oke, benar juga. Nah, secara garis besarnya, produksi itu suatu kegiatan yang menghasilkan barang dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, tergantung bahan apa yang akan diproduksi. Nah, tapi kan di sini kita lagi bahas tentang kerajinan bahan serat alam. Nah, kita akan membahas bagaimana produksi bahan kerajinan serat alam. Dalam produksi kerajinan bahan serat alam ada 3 jenis tahapan produksinya. Yang pertama itu ada yang menenun, ada yang menjahit, dan ada yang mengikat. Nah, seperti kita ketahui, contohnya menenun itu pada kain songket, ya, pada kain ulos dan lain sebagainya. Dan menjahit itu seperti biasa ya, menjahit itu menggabungkan berbagai macam kain menjadi satu kesatuan sehingga dapat digunakan ya. Nah, selanjutnya itu ada produk dan proses kerajinan bahan serat alam. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke produk dan proses kerajinan bahan serat alam. Nah, ada 4 indikator sebelum kita perancangan membuat kerajinan bahan serat dari alam. Nah, yang pertama itu ada kegunaan, ada kenyamanan, ada keamanan, dan ada keindahan. Yang pertama itu kegunaan. Sebelum kita memproduksi barang dari kerajinan serat alam, kita harus memperhatikan kegunaan dari barang tersebut. Apakah barang tersebut bisa digunakan sesuai fungsinya atau tidak. Dan yang kedua itu ada indikator kenyamanan. Nah, apakah barang itu memberikan sifat yang menyenangkan untuk kita dan kita nyaman menggunakannya atau tidak, dan itu harus diperhatikan ya. Yang ketiga itu ada indikator keamanan. Nah, sebelum kita memproduksi barang kerajinan serat alam, kita harus memperhatikan indikator keamanan. Jangan sampai barang yang kita produksi justru membahayakan diri kita sendiri ya. Yang terakhir itu ada keindahan. Tentunya yang namanya kerajinan identik dengan keindahan. Nah, dalam membuat kerajinan serat dari alam harus memperhatikan keindahannya agar menarik perhatian pembeli dan untuk mempercantik dekorasi. Oke, kita di materi yang terakhir. Oke, fokus dulu ya anak-anak, sebentar kita fokus dulu. Nah, yang terakhir itu kita sampai di pengemasan produk. Nah, sesuai dengan fungsinya, pengemasan produk itu punya 4 fungsi. Yang pertama itu menjual produk, yang kedua itu ada melindungi produk, yang ketiga itu untuk mempermudah penggunaan produk, yang keempat itu ada untuk mempercantik produk. Yang pertama itu ada fungsinya menjual produk. Nah, nggak mungkin ya kita kalau misalkan jual produk itu tanpa dikemas. Nah, yang kedua itu untuk melindungi produk. Nah, untuk menjaga keamanannya kita harus melindungi produk dengan menggunakan plastik ataupun kardus ataupun kertas ataupun packaging lainnya. Dan yang ketiga itu untuk mempermudah penggunaan produk. Nah, yang keempat itu untuk mempercantik produk agar customer tertarik melihat produk kita. Nah, kita udah nyampe nih teman-teman di materi yang terakhir. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan?
Oke baik, kalau tidak ada, kalau misalkan nanti ada ingin ditanya, silakan nanti kalian hubungi ibu di luar jam pelajaran ibu. Nanti kita akan berdiskusi. Nah, untuk minggu depan ibu akan membuat tugas, kalian resu materi dari yang minggu lalu sampai yang minggu sekarang, dikumpulkan di ketua kelas ya dalam bentuk Word. Nah, sekian dari materi yang dijelaskan ibu, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diserap dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.